Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah mengklik video ini. Banyak kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia yang memiliki banyak motif maupun modus yang sangat banyak menarik perhatian dari khalayak ramai. Dari dikarenakan percintaan ataupun asmara, dari masalah hutang, sakit hati, ataupun akibat dari dendam dan masih banyak motif-motif lainnya. Tak sedikit kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia yang sempat menggegerkan masyarakat Indonesia. Inilah 5 kasus pembunuhan yang paling mengerikan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu kasus pembunuhan seorang wanita yang bernama Eno Farihah. Pembunuhan ini terjadi di kota Tangerang, tepatnya di Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi. Eno ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan di dalam kamar mes karyawan PT Polita Global Mandiri yang berlokasi di Jalan Raya Prancis, Pergudangan 8 Dadap, Kecamatan Kosambi pada hari Jumat tanggal 13 Mei tahun 2016. Eno Farihah yang berusia 18 tahun ini dibunuh oleh 3 remaja buruh pabrik di asrama karyawan di mana Eno bekerja. Ketiga remaja tersebut bernama Rahmat Arifin yang berusia 23 tahun, Imam Harpiadi 23 tahun, dan yang terakhir bernama Ral yang ternyata masih di bawah umur yaitu berusia 15 tahun. Eno telah mengalami kekerasan seksual oleh ketiga remaja tersebut, yang membuat kasus sangat mengerikan dan sangat keji ini yaitu setelah mereka memperkaos Eno, mereka ini memasukkan gagang cangkul ke dalam alat vital Eno hingga tewas. Sangat-sangat sadis dan tak berperi kemanusiaan ya guys, ketiga pelaku ini mengerikan sekali. Dan yang kedua yaitu kasus Astini. Kasus ini terjadi di kota Surabaya. Kasus ini yaitu kasus yang dipicu dari masalah hutang yang berujung dengan pembunuhan. Di kasus ini pelakunya yaitu seorang wanita yang bernama Astini Sumiasi. Kasus Astini masuk dalam kategori kasus pembunuhan berantai. Astini yang lahir di Jombang pada tanggal 22 September tahun 1955 ini dikenal sebagai seorang ibu yang suka berhutang kepada teman ataupun tetangganya. Namun setiap Astini ditagih hutang, bukannya membayar atau melunasi hutangnya, ia malah membunuh dan memutilasi orang yang telah memberi hutang kepadanya. Astini membunuh dan memutilasi ketiga tetangga yang sudah memberinya hutang. Ketiga korban ini bernama Puji Astutik, Rahayu, dan ketiga Sri Astutik. Aduh, sorry, suara ayam. Nyonya Astini akhirnya mendapatkan hukuman mati dan dieksekusi pada tanggal 20 Maret tahun 2005. Ngeri banget ya punya tetangga kayak gini. Serem pokoknya deh. Kasus ketiga yaitu tragedi Pulau Mas. Kasus ini terjadi di Pulau Mas, Jakarta Timur pada bulan Desember tahun 2016. Kasus ini yaitu tentang terbunuhnya seluruh keluarga Dodi Triyono oleh 3 orang perampok yang merampok rumah Dodi. Dodi Triyono disekap di dalam kamar mandi yang berukuran 1,5 meter persegi dengan seluruh keluarga dan semua orang yang sedang berada di rumah Dodi Triyono. Dari 11 orang yang disekap itu 6 orang meninggal dunia dan 5 orang masih hidup yang salah satunya adalah anak dari Dodi Triyono dan 4 asisten rumah tangga. Polisi pun berhasil meringkus para perampok dan mereka dijatuhi hukuman seumur hidup. Kasus yang keempat yang masuk di kategori pembunuhan yang sangat mengerikan ini yaitu kasus pembunuhan Ferry Idam Herniansyah atau yang dikenal dengan Rian Jombang. Kasus yang terjadi dari tahun 2008 bermotif asmara sesama jenis ini terjadi di kota Jombang dan kota Jakarta. Rian telah membunuh korbannya sebanyak 11 orang dengan cara dibunuh, malah ada juga yang dimutilasi. Korban pertamanya yaitu bernama Guru Setio Pramono alias Guntur yang merupakan kekasih dari Rian Jombang sendiri.
Korban selanjutnya yaitu Agustinus Fitri Setiawan alias Wawan, Muhammad Aksoni alias Sony, Zainal Abidin alias Jackie, Vincentius Yudi Priyono alias Wawan, Gradi, Nanik Hidayati dan putrinya Sylvia Ramadhani yang masih berusia 3 tahun, Ariel Sombasi Tanggang, Heri Santoso. Rian Jombang akhirnya mendapat hukuman mati. Dan untuk kasus yang paling mengerikan yang kelima, yaitu kasus Rio Martil. Kasus ini, pelaku yang bernama Antonius Rio Alex Bulo, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rio Martil. Julukan tersebut karena Rio selalu menghabisi korban-korbannya dengan martil. Terjadi pada tahun 1997 sampai dengan tahun 2001. Rio telah membunuh sebanyak 5 orang. 4 orang adalah pengemudi rental mobil, salah satunya pemilik rental mobil itu sendiri yang bernama JJ Suraji berusia 40 tahun. Ia dibunuh Rio Martil pada hari Jumat 12 Januari tahun 2001 di Hotel Rosenda, kawasan Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah. 3 korban lainnya yang dibunuh oleh Rio dari kota Bandung, Semarang, dan juga kota Surabaya. Korban Rio berprofesi sebagai supir mobil rental. Dan korban terakhir dari Rio ini yaitu Iwan Zulkarnain, teman satu selnya, juga sebagai guru ngaji Rio semasa Rio di sel. Akhirnya Rio Martil divonis hukuman mati pada tahun 2001 dan dipindahkan di Nusa Kambangan pada tahun 2005. Rio Martil akhirnya dieksekusi mati pada tanggal 8 Agustus tahun 2008. Mengerikan sekali ya guys. Itulah 5 kasus pembunuhan yang paling mengerikan di Indonesia. Tetap berhati-hati dan waspada ya dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menyimak video ini. See you next video. Terima kasih.